Nah, alhamdulillah sekarang dengan kita melakukan kegiatan tukar pikiran seperti ini, nampaknya kegiatan kampanye yang hanya joget-joget berkurang volumenya. Iya, karena ketika joget-joget yang datang juga tanya, memang kita memilih penari? Iyalah, kita kan memilih orang mengambil keputusan, bukan? Saya mau tanya A, B, C, D, betul ditanyain. Nah, jadi kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Kita ingin meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Saya akan mengawali kongko kita pada malam hari ini dengan dua buah pantun ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Anies Baswedan dan Ibu Ferry Farhati, manis menawan memikat hati. Jalan-jalan ke Glodok Pancoran, tampak indah gerbang Gapura. Karya nyata Bapak Anies Baswedan untuk masyarakat Indonesia tanpa melihat unsur sara. Ayo kita berikan aplaus kepada Pak Anies. Datang ke Glodok Pancoran itu masyarakat kita sudah terpolarisasi sampai ke angka rumput. Bagaimana cara Bapak? Ini kayak ujian dokter di sini. Kumpulin pertanyaan yang berat-berat. Tapi gini, saya cerita sedikit. Berdiri boleh ya, biar bisa lihat semua. Jadi saya merasa bersyukur sekali bahwa Bapak Ibu, teman-teman semua memilih hadir dan ikut membuat kampanye ini adalah tentang gagasan, bukan kampanye sekedar tentang tampilan foto. Kenapa? Karena kita sedang memilih orang untuk ambil keputusan. Kan bukan milih orang untuk dipajang fotonya. Kalau sekedar untuk dipajang fotonya, pilih aja baliho yang paling keren. Betul nggak? Nah, tapi kita mau pilih orang untuk ambil keputusan atas nama rakyat, atas nama negara. Pertanyaannya, kita mau ambil keputusan pakai apa memilihnya? Kami memandang dengan cara diskusi dialog. Nanti pada saat menjawab, sambil mendengarkan, Bapak-Bapak Ibu bisa merasakan saya setuju 100%, atau saya setuju 90%, atau saya setuju 80%, atau 30%, atau saya tidak setuju. Nanti bisa itu kerasa. Tapi yang pasti calon yang nomor 1 ini memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk naker. Berapa persen? Ada yang nggak kasih kesempatan. Kalau nggak kasih kesempatan, dari mana kita tahu? Saya ingin menghormati pemilih dengan memberikan kesempatan pemilih mengetahui apa yang jadi pikiran saya. Nah, di pemerintahan kita tidak bisa mengatur pikiran orang. Kita hanya bisa mengatur perbuatan orang. Jadi nggak usah diseragamkan, tapi saya merasa perlu. Nah, alhamdulillah sekarang dengan kita melakukan kegiatan tukar pikiran seperti ini, nampaknya kegiatan kampanye yang hanya joget-joget berkurang volumenya. Iya, karena ketika joget-joget yang datang juga tanya, memang kita memilih penari? Iyalah, kita kan memilih orang mengambil keputusan, bukan? Saya mau tanya A, B, C, D, betul ditanyain. Nah, jadi kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Kita ingin meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Kita ingin meningkatkan kualitas kampanye. Jadi ketika kita bilang perubahan, tidak dimulai ketika memerintah, dimulai saat berkampanye. Jadi termasuk hari ini. Tapi konsekuensinya kita ngadepin pertanyaan yang nggak terpikirkan sebelumnya. Ya seperti malam ini nih. Gitu. Malam ini kita ketemu pertanyaan dari Cik Marwani. Kan ketika ini saya belum kenal, tahu-tahu muncul pertanyaan ini. Terus dari Bung Yusuf Wijaya, ini juga tidak ada satupun pertanyaan di sini yang direkayasa. Sementara biasanya kalau ada diskusi, kalau ada kampanye, sudah ditentukan siapa yang datang, siapa yang ngomong, skripnya ada, semuanya ada. Nah di sini tanpa skrip, terus kita harus jawab.
Kan nggak boleh kita bilang, nanti saya ajak ngomong ngopi-ngopi ya di tempat lain. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, jadi walaupun saya jawabnya lebih dari 2 menit, itu nggak apa-apa ya, lebih 2 menit. Nah, sekarang gini. Pertama Pak Charles terima kasih. Dan pesan Bapak tadi cuma satu kalimat sederhana yang Bapak sampaikan. Tetaplah seperti yang dulu. Iya Pak, kami akan jaga itu. Kami akan menjaga apa yang sudah dikerjakan kemarin akan kita kerjakan terus ke depan. Itu salah satu pegang. Lalu tadi ada pertanyaan dari Marwa. Saya jawabnya nengoknya ke sana ya, gitu ya. Ya nggak usah bangun, apa perintahnya jawab yang bangun. Yang tanya kan nggak usah nggak apa. Nah, Marwa tadi tanya kenapa INB yang diberikan itu tidak dikampanyekan besar-besaran. Kenapa ya? Saya sih merasa begini. Itu hal yang memang sudah harus kami kerjakan. Dan itu bukan ditempatkan sebagai komoditas untuk kampanye politik. Itu adalah hal yang sudah seharusnya kerjakan. Dan ketika kami melakukan itu tantangannya tidak kecil. Di balik keluarnya INB itu harus ada pembicaraan-pembicaraan yang rumit dengan berbagai pihak. Tetapi itu dikerjakan. Dan akhirnya disetujui oleh semua. Jadi saya sampai pada kesimpulan banyak urusan itu sebetulnya pemerintah ini cuma kayak malas saja, nggak mau ngerjakan, nggak mau berhadapan dengan dialog, diskusi seperti begini nih. Dan memang menyita energi, membutuhkan kesabaran, dan meyakinkan itu membutuhkan kita mencari argumen untuk meyakinkan dan akhirnya setuju. Tapi kami memilih rute itu, dan sekarang kita bersyukur bahwa proses itu tuntas. Nah, kami tidak mengkapitalisasi itu kemarin-kemarin. Dan sekarang juga kalau ada pertanyaan kami jawab. Tapi kami itu merasa begini, itu sesuatu yang jelas. Dan kira-kira begini, ini filosofi kami. Lebih baik disangka buruk ternyata baik, ya, daripada disangka baik ternyata disangka merakyat ternyata elitis, ternyata tidak berpihak pada rakyat. Nah, kami itu berhadapan dengan sangkaan-sangkaan yang banyak sekali bertahun-tahun, dan selalu saya bilang nanti kita jawabnya bukan dengan pernyataan tapi dengan kenyataan yang kita katakan. Saya malah kalau boleh bantu yang lain-lain seperti Pak Charles, Marwa yang tahu, please speak up. Itu jauh lebih kredibel daripada Anies yang menceritakan. Jauh lebih kredibel. Karena kalau saya menceritakan ya tentu saja Anies dan tim yang mengusahakan. Tapi kalau teman-teman semua yang menceritakan, maka itu akan membuat kredibilitas itu menjadi lebih tinggi. Begitu ya, Marwa. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Terus yang kedua, Bung Yusuf, tadi soal Yusuf Wijaya. Soal dulu di kampus, lalu kemudian berada di politik. Di kampus penuh dengan idealisme, di politik itu realisme. Begini, ini adalah fenomena yang unik di kampus itu. Kita ini seringkali menginginkan ada perubahan kebijakan yang itu adalah wilayah politik. Tapi di sisi lain, datang kopinya. Terima kasih. Lengkap udah sekarang. Bisa lebih lama nih kita kongko. Nah, politik itu pengambilan keputusan di sana. Saya beri contoh, nggak usah jauh-jauh, kampus saja. Generasi saya ketika kuliah dulu, biaya kuliah per semester dibayar oleh pemerintah 90%, oleh orang tua 10%. Jadi saya bayarnya 97.000, negara bayarnya 900.000. Itu adalah keputusan politik. Dan ketika negara memutuskan, sekarang dibalik, orang tua bayar 90%, negara bayar 10%, itu keputusan politik. Nah, banyak di antara kita kepengen
keputusan itu berkeadilan, tapi tidak mau menjadi pengambil keputusan. Contohnya, kalau ada seorang dosen menjadi caleg, mungkin kanan kirinya tanya, yang bener aja, ngapain jadi caleg? Kita ini unik. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Nah, sampai kapan politik? Terima kasih. Siap, Pak Udo. Ya, satu penanya terakhir. Bapak Ibu semua, izin kita rehat sejenak untuk mendengarkan aja. Sebagai seorang rohaniawan juga merasa bahagia ya, merasa bahagia, merasa nyaman selama Bapak memimpin di Kota Jakarta. Mudah-mudahan itu bisa ditularkan ke tingkat nasional. Nah, sedikit bercerita Pak, agak singkat. Saya dari SD, TK bahkan sampai kuliah itu berada di perguruan Katolik. 90% teman saya adalah golongan Tionghoa. Dan sampai dengan saat ini saya bergaul secara terus-menerus dengan mereka. Sebagai seorang aktivis ada juga kerinduan, dan juga sebagai seorang rohaniawan, Bapak begitu merangkul semua golongan. Boleh tidak Pak, kami berharap apabila Bapak diberikan mandat oleh rakyat nanti, begitu banyak keturunan Tionghoa telah menggoreskan sejarah bagi bangsa. Tadi sudah ada Gus Dur untuk diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Kami berharap tokoh-tokoh Tionghoa juga untuk diabadikan sebagai nama calon, karena mereka juga sudah berbuat bagi Republik kita. Itulah harapan kami Pak. Terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih Pendeta Frans. Pak Pendeta Frans Immanuel Saragih. Terima kasih. Tentu Pak, jadi sebenarnya banyak pribadi-pribadi berjasa yang mereka itu berpulang sesudah era 80-an. Sementara penamaan jalan kita berhenti sampai 80-an. Jadi banyak orang-orang yang punya jasa di era kemerdekaan, tapi mereka diberi umur panjang. Karena umur panjang, mereka baru wafat tahun 80-an ke atas. Nah ini yang pada belum dapat apresiasi ini. Yang sudah dapat apresiasi itu yang meninggalnya 80-an ke bawah. Kenapa saya menyaksikan di Jakarta? Dan kami waktu itu memperhitungkan banyak, termasuk pada waktu itu kami itu akan memberikan nama John Lee untuk jalan di Kelapa Gading. Tapi waktu itu karena ada pandemi, ada penundaan, akhirnya kita tidak laksanakan. Dan di masa masyarakat sedang merasakan situasi yang sedang sulit, penggantian itu kan punya konsekuensi pada warga. Tapi iya, kami, dan by the way, saya termasuk salah satu pengusung dijadikannya John Lee sebagai pahlawan nasional. Jadi waktu itu sekitar tahun 2010 bersama dengan pamannya Pak Tom Lembong, Pak Edi Lembong, mendiang Pak Edi Lembong. Nah, jadi setuju Pak Frans supaya diakomodasi. Will do, nanti akan dilakukan. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti tutup ini karena kita waktu yang menjadi kendala. Inginnya selalu kalau ada desak gitu Pak, rasanya nggak kepingin berakhir. Kecuali yang didesak Pak. Didesak bos. Nggak, saya juga menikmati. Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita melihat yang paling banyak berpikir dan yang paling banyak belajar adalah yang ditanya, bukan yang bertanya. Saya yang paling banyak mendapatkan masukan kalau ada acara-acara seperti ini. Nah,
sebelum kita akhiri, saya ingin cerita sedikit. Kawasan Pancoran ini gapura kemarin kita buat. Tapi sebenarnya ke depan mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, ini ada rencana yang ingin kita laksanakan. Minta maaf, ini hanya satu sisi nih. Nanti kita kalau bikin 2 sisi ya, biar dua-dua bisa lihat. Nanti saya kasih gilirannya. Jadi kita berharap nanti sekarang revitalisasi gapura itu dituntaskan. Ini Pak Bambang, revitalisasi gapura. Kemudian kita berharap nanti kita bangun pusat kuliner khas pecinan. Lalu revitalisasi kelenteng. Lalu halal hawker center. Kita siapin di situ. Lalu kita ingin rencana bangun museum peranakan, bangun public space di situ, dan melakukan konservasi bangunan bersejarah yang ada di kawasan ini. Lalu kita ingin pastikan ada kawasan-kawasan yang menjadi semacam mural street. Ini kira-kira gambarannya. Jadi Ibu sekalian, ini sebuah rencana. Nanti bila kewenangan itu diberikan, maka kami akan laksanakan rencana ini di kawasan. Ya, ini kira-kira. Jadi ya, ini tadi disampaikan ini dengan Pak Yusuf, Pak Anwar, Pak Bambang, dan lain-lain Pak Didi, semuanya kita bekerja bersama cukup lama. Selama sejak kami bertugas itu kerjasama terus. Nah, kami ingin agar pola ini nanti kita teruskan di skala nasional ketika kewenangan itu diberikan. Dan harapannya yang tadi disampaikan Pak Daniel, suasana tenang, teduh, aman, damai itu terjadi. Saya ingin sampaikan sedikit ini penutup. Tenang, teduh, damai itu kerjanya di belakang layar. Tidak kelihatan. Hari ini kita menikmati lampu yang terang, yang nyaman. Di balik lampu yang terang ini ada ribuan orang bekerja di pembangkit listrik sampai jaringan listrik, sampai memastikan jaringan ini berjalan dengan baik. Orang-orang itu semua tidak pernah ada dalam pikiran kita ketika lampu itu nyala. Jarang kita menyalakan AC sambil bilang terima kasih PLN, tidak pernah. Ketika lampu baik nggak ada yang bilang terima kasih PLN. Tapi kalau lampu mati, wih, nomor paling kita apal nomornya PLN. Saya merasakan seperti itu. Ketika kita membangun suasana kota yang tenang, teduh, damai, nggak kelihatan bahwa di belakang itu ada komunikasi yang dijalankan terus. Setiap ada potensi friksi dipadamkan sebelum membesar. Kan yang namanya konflik ramai itu ketika udah jadi gede. Ketika masih bibit, ditangani, diselesaikan sebelum jadi besar. Sehingga kota itu tenang. Ini jangankan kota, suami istri aja ada konflik. Di kota ini banyak sekali potensi konflik yang diselesaikan sebelum jadi konflik. Nah, itu yang kami kerjakan. Tapi kalau mau secara politik heroik, ya, nih Bapak Ibu lihat pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran pengen kelihatan heroik, apa yang harus dilakukan? Tunggu jadi api. Jadi api lalu datang memadamkan, wah ini dah pahlawan. Tapi kalau pemadam kebakaran menginspeksi rumah-rumah jangan sampai jadi api, nggak ada yang menyebut itu sebagai hero. Betul tidak? Sebagai masyarakat kita mau pilih yang mana? Jadi api dulu baru dipadamkan atau mencegah ada api? Mencegah ada api. Nah, mencegah ada api itu tidak memberikan kesan bahwa ada pengamanan. Padahal disitulah tak kuncinya. Kami memilih rute yang kedua, mencegah terjadinya api, mencegah suasana konflik, dan kami bersyukur berkat kerja bersama semuanya nih yang hadir di sini, tokoh-tokohnya termasuk FKUB Jakarta Tenang Teduh Aman Damai selama 5 tahun kemarin. Nah, mudah-mudahan kita bisa jaga. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat desaknya. Nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang ya. Nanti kita obrol lagi. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu semua, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik. Ya, saya Fajar.
Saya dari Titi. 9 bulan yang lalu saya satu pesawat dengan Pak Haris Kolonial. Pak Haris. Nah, Pak Haris. Ya. Saya bilang saya mau dukung Pak Anies. Nah, waktu itu Pak Anies belum maju. Waktu itu Pak Anies sama sekali belum maju. Terus Pak Anies bilang waktu debat, Pak Anies bilang soal IKN, kenapa kalau ada masalah, kenapa mesti ditinggalkan? Saya belajar soal drainase segala macam. Saya itu di sini Pak. Saya belajar di Australia. Saya siap bagi Bapak tanpa bawa bayar. Saya mau Jakarta, Pulau Jawa ini bebas lagi. Teman-teman saya sekarang di pemerintahan. Kalau saya maju begini pasti dia marah. Musuh-musuhnya Pak Harto Lembong. Dan kalau Bapak benar-benar tenang, saya akan bantu Bapak Ya. buat supaya Terima kasih. Jawa Bebas lagi. bebas lagi. Nama Bapak siapa? Aja Pak. Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih. Tapi betul itu. Pak Fajar. Itu saya sampaikan. Jangan kita ini kalau punya masalah ditinggalkan. Kota tua. Belanda pindah dari kota tua kenapa? Karena pada waktu itu sudah ditemukan oleh Belanda permukaan tanahnya menurun. Jadi dia pindah ke tempat yang sekarang kita kenal dengan Monas dan lapangan Banteng. Jadi bukan diselesaikan tapi ditinggalkan. Nah terus sekarang kita ada masalah di Jakarta bukan diselesaikan tapi ditinggalkan. Jangan kita selesaikan masalahnya. Bapak jangan dibantuin menuntaskan ya. Makasih Bapak. Baik, Pak Anies, izin kalau berkenan saya minta dengan hormat Pak Tong, Pak Leon, Bu Peri, Pak Bambang, Pak Yusuf, Pak Anwar, Pak Anies, Pak Anies, sebentar ya kita. Pak Anies. Ya. Nah, karena ini dalam rangka menyambut perayaan Imlek 2575 Kongsilu, mungkin dalam kesempatan ini Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan namanya untuk bisa mendampingi Pak Anies, mungkin Pak Anies bisa menyampaikan ucapan selamat Imlek bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nantinya pada tanggal 10 akan merayakan Imlek 2575 Kongsilu. Ya, oke. Recordingnya aman ya. Oke, yuk. Udah ya, oke. Bersyukur malam hari ini kita berkumpul bersama di sini menyongsong tahun baru Imlek 2575 tahun naga, dan saya pakai batiknya juga batik naga. Semoga di tahun baru ini kita akan merasakan kebaruan, merasakan perubahan, dan akan mendapatkan tahun yang mengantarkan kita menuju adil makmur untuk semua. Kongsi Fasai. Oke, sip.
Sekarang foto ya.